Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-12 ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang ke-3402. An Abi Musa, diceritakan dari sahabat Abi Musa. Qala, sahabat Abi Musa berkata, dakhaltu 'alan Nabi. Aku masuk pada kediaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana saya warajulani dan dua orang laki-laki min bani ammi dari kalangan suku pamanku. Faqala ahadur rajulaini, maka berkatalah salah satu dari dua orang laki-laki yang bersamaku tadi itu. Ini kata sahabat Abi Musa. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amirna, angkatlah kami, angkatlah aku sebagai amir, ala ba'dhima, atas sebagian apa, wallaka yang telah Allah kuasakan kepadamu, wallaka Allahu azza wa jalla, angkatlah aku menjadi amir atas sebagian kekuasaan yang telah Allah kuasakan kepadamu. Wa qalal akharu, dan berkatalah laki-laki yang satunya lagi, misla dzalika, sebagaimana perkataan yang sebelumnya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna, sesungguhnya aku, wallahi, demi Allah, la nuwalli, tidak akan menyerahkan, ala hadzal amali, atas perkara ini, perkara kekuasaan ini, ahadan, kepada salah seorang, sa'alahu, yang telah memintanya, atau ahadan, kepada seseorang, sa'alahu, yang memintanya, wala ahadan, dan aku tidak akan menyerahkan kepada seseorang, haroso, yang menginginkan, alaihi, atas kekuasaan itu. Ini Ya. jadi dua hadis ini ketika kita padukan, ya, yang pertama menjelaskan bahwa kekuasaan itu berat, ya, sebab semua penguasa itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang menjadi wilayah kekuasaannya atau ra'iyahnya. Ya. Tidak saja seorang imam, bahkan laki-laki yang menjadi kepala keluarga pun juga akan dimintai pertanggungjawaban. Padahal paling cuman istri satu, ada yang anak satu, anak dua, anak tiga, kayaknya masih sedikit yang istri dua. Kalau yang hadir di sini kayaknya belum ada yang berani. Kalau ingin mungkin, tapi kalau berani, padahal sementara dalilnya itu ayatnya kan bukan berani. Apa tuh dalilnya? Adil. Oh, adil. Apabila bukan kuat, bukan berani. Nah, begitu. Nah, ini. Oke, berarti jangan dilanjutkan yang ini. Ya. Wilayahnya lain. Jadi kalau hanya seorang kepala keluarga ini tanggung jawabannya kan sedikit. Nah, itu pun tetap dimintai pertanggungjawaban. Lah, sementara bagaimana kalau kemudian kepala negara? Karena itulah kemudian tidak mudah untuk mendapatkan amanah tanggung jawab. Ada dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan bahwa kekuasaan itu cenderung diinginkan, namun di akhirat itu sumber kenestapaan. Nah, ini yang jarang, bahkan tidak dipikirkan sama sekali. Semua berambisi menginginkan mendapatkan jabatan. Bahkan oleh Rasul sendiri disampaikan dalam hadis yang ke-12 tadi bahwa sungguh demi Allah, kekuasaan ini tidak akan aku berikan kepada salah seorang atau siapapun yang memintanya atau yang menginginkan. Minta atau sekedar ingin saja, wes nggak akan. Nah, gitu. Ingin itu kan hanya batin ya. Jangan-jangan aku ya pengen jadi lurah. Nah, ini saja nggak diberikan kepada dia. Nah, ini sebab apa? Tanggung jawabnya besar.
tanggung jawabnya besar. Bisa jadi dia amalnya banyak, namun karena kemudian banyaknya keburukan yang terjadi akibat kepemimpinannya, maka amal banyak yang ia bawa itu bisa habis. Rakyatnya yang sana protes, ya Allah saat dipimpin dia pajak mundak terus, sekarang pulsa juga dipajeki. Yang komplain 1, nah, kalau yang komplain 1 juta kan tinggal bandingin amalnya seberapa dia, kemudian yang komplain berapa. Itu baru soal pajak yang kemudian sampai pajak kuota, pajak pulsa. Belum lagi kemudian, ya Allah saya mau komplain, motor saya banin jeblos gara-gara jalani lubang-lubang. Nah gitu. Ya Allah saya mau komplain, saya keleleran, nggak punya rumah karena tanahnya nyewa, airnya beli. Loh ini kalau semua masalah ini dikomplainkan sama Allah Subhanahu wa taala, maka habis sudah. Bangkrut. Itu orang yang muflis. Orang yang muflis yaitu orang yang amalnya banyak, tapi saat dihadapkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, amal yang banyak itu tidak mampu untuk membayar komplainan. Nah, itulah bangkrut. Nah, kalau dikomplain cuma istri 1, anak 2, 3, masih memungkinkan lah untuk ditalangi. Nah, kalau sudah jutaan rakyat, ini mau yang sebelah mana yang kemudian dibuat nalangi? Nah, ini Masya Allah. Maka jabatan itu betul-betul sesuatu yang luar biasa. Bukan senang mendapatkan jabatan. Karena itu Sayyidina Umar ketika kemudian mau diminta untuk menggantikan Sayyidina Abu Bakar, itu kan bilang bahwa apakah engkau akan menjerumuskanku ke dalam neraka? Yo, karena tanggung jawabnya yang besar itulah, sehingga bukan berebut tapi justru berebut untuk tidak mau, takut tidak mau, tidak mampu untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan sekarang, justru nyuap. Nah, disuap semua agar milih dia. Ini, nah, kalau sudah berangkatnya nyuap, nah bagaimana mungkin dia sudah bekerja nggak ada gaji karena gajinya habis untuk bayar utang waktu nyuap? Apa ujung-ujungnya? Ya mencari. Orang Jawa bilang nyari sulean, nyari kembalian, entah bagaimana caranya, sehingga mainlah dengan konglomerat. Ketika sudah begitu, jadilah oligarki kekuasaan. Kekuasaan hanya dipegang oleh segelintir orang yang punya duit. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah dia nafsu jabatan, sementara dia tidak sadar jabatan itu berat tanggung jawab.